ada beberapa jenis dosa yang langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa seseorang itu di alam kuburnya. Yang ketika dia melakukan dosa ini belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan Nabi SAW ketika menceritakan masalah siksa kubur ini. Pada saat itu setelah sholat subuh, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bermimpi? Dan biasa Nabi SAW menanyakan hal ini kepada para sahabat. Dan pada singkat ceritanya Nabi SAW, beliau menceritakan mimpi beliau yang merupakan wahyu. Karena mimpi seorang Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menceritakan yang pertama bahwa Nabi SAW diajak oleh dua malaikat. Yang kemudian beliau menyaksikan seseorang yang sedang berbaring. Hadis ini hadis sahih. Di dalam riwayat Imam Muslim yang dibawakan oleh sahabat Samurah bin Jundub. Seseorang sedang telentang. Lalu kemudian ada orang yang membawa batu besar. Lalu orang ini menjatuhkan batu besar ini ke kepala orang yang sedang telentang ini. Dan begitu batu itu jatuh, menggelinding, lalu diambil kembali batu ini. Tiba-tiba orang yang pecah kepalanya karena dijatuhi batu tersebut kembali sehat, kembali kepalanya seperti sedia kala dan dijatuhkan kembali. Demikian seterusnya. Nabi SAW lalu dibawa ketika bertanya tentang siapakah mereka, Nabi lalu dibawa kembali oleh dua malaikat ini kepada pemandangan yang lain. Yaitu Nabi SAW melihat ada seseorang yang terlentang di atas tengkuknya. Lalu kemudian seseorang mendatangi sebelah wajah orang ini. Kemudian orang tersebut merobek mulai dari mulut orang itu sampai ke tengkuknya. Kemudian dari kedua lubang hidungnya sampai ke tengkuknya dirobek. Dan dari matanya sampai ke tengkuknya dirobek. Lalu dia mendatangi wajah sebelahnya melakukan hal yang sama. Nabi bertanya, tetap masih kemudian dibawa oleh dua malaikat ini kepada pemandangan berikutnya. Nabi SAW melihat perempuan, laki-laki, mereka semuanya telanjang berada di dalam tungku api. Lalu ternyata orang-orang ini dari bawahnya api berkobar-kobar sehingga mereka menjerit, melolong. Nabi bertanya, tetap kemudian dibawa kepada pemandangan yang berikutnya. Pada pemandangan berikutnya Nabi SAW melihat ada seseorang yang berenang di sungai darah. Lalu orang ini berenang ke pinggir. Dan di pinggir itu sudah ada seseorang yang membawa batu-batu. Dan kemudian batu-batu ini dimasukkan ke dalam mulut orang ini. Orang itu kemudian berenang ke tengah, balik lagi. Kemudian batu-batu yang dikumpulkan oleh orang yang ada di tepi sungai darah ini kembali dimasukkan ke dalam mulut orang tersebut. Subhanallah, siapakah mereka? Nabi SAW bertanya, kemudian disampaikan oleh dua malaikat ini. Yang pertama, orang yang dijatuhkan batu besar di atas kepalanya sehingga hancur dan terus dilakukan demikian, dia adalah seorang muslim yang dimana dalam urusan sholat fardunya dia meremehkan sehingga sering meninggalkan sholat 5 waktu. Dan betapa banyak jamaah sekalian kaum muslimin yang bolong sholatnya, yang meremehkan urusan sholatnya ketika dia tidak mau untuk menjalankan sholat jamaah, sholat sendirian, dan pada saatnya dia akan meninggalkan sholat itu. Oleh karenanya Islam menegaskan, Nabi SAW mencontohkan, meneladankan agar sholat seorang muslim berada bersama saudara-saudaranya di dalam masjid untuk menguatkan imannya, untuk menguatkan komitmennya dalam menjalankan sholat, untuk supaya tidak mendapatkan azab Allah karena meninggalkan sholat ini. Yang kedua, Nabi diberitahukan bahwa seseorang yang terlentang di atas tangkuknya itu, yang dirobek mulutnya, yang dirobek-robek kepalanya, kemudian disampaikan bahwa dia adalah seorang tukang dusta yang kemana-mana sejak pagi dalam kesehariannya sering berdusta kepada sesama manusia. Dan itulah balasannya ketika di alam kubur. Dan itu akan terus disiksa sampai pada hari kiamat nanti. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang pendusta,
yang kemudian karena dustanya dia disiksa sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Betapa banyak zaman sekarang orang yang dalam rangka untuk mendapatkan dunia berdusta, bahkan menggadaikan agamanya. Na'udzubillah. Yang ketiga, orang yang disebutkan orang ini berenang di sungai, kemudian orang itu dijejali oleh orang yang ada di tepi sungai dengan batu. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang memakan makanan riba. Disiksa sejak di dalam kuburnya. Na'udzubillah. Dan betapa banyak orang yang terfitnah dengan masalah riba ini. Dan masih belum bisa untuk melepaskan dirinya dari berbagai muamalah yang terkait dengan riba. Dan yang terakhir, para pezina yang mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa di dalam tungku. Mereka telanjang bulat, laki perempuan menjerit, disiksa oleh Allah, dibakar dengan api dari bawah mereka. Dan betapa banyak saat ini mereka yang melakukan perzinaan, bahkan sejak anak-anak, sejak masih sekolah, bahkan mereka yang sudah punya istri berzina, berselingkuh dan sebagainya. Betapa berat apabila siksaan itu diberikan, ditimpakan kepada mereka. Na'udzubillah. Ini di antara kengerian yang ada di alam kubur, yang itu pasti dialami oleh seseorang yang belum diampuni dosanya oleh Allah, sehingga dia berada di dalam siksaan terus menerus. Itulah yang menyebabkan seorang Utsman bin Affan, sahabat mulia, beliau menangis ketika berada di kuburan, sebab di sana penuh dengan siksaan bagi orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.